Oh iya, itu memang gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, kamu pasti nggak benar sekarang. Allah sudah mengatakan kami, ya. Berarti ini akan bercerita tentang apa sebenarnya? Kekuasaannya Allah. Cuman seringkali ketika kita kondisi tertekan, kita tidak apresiasi terhadap sesuatu yang kita sudah punya. Peralatannya sebenarnya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada semuanya. Ketika kita baca surat Al-Kahfi, kita disunnahkan oleh Rasul kita baca Al-Kahfi setiap Jumat. Supaya apa? Mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Ketika kita membaca ini, jadi cahaya nggak buat kita? Kita berhati-hati nggak? Iya. Seringkali kan kafir itu kan kita nuduh orang lain. Ketika kita baca ayat ini, jangan-jangan saya termasuk bagian dari saya juga. Sehingga apa? Kita mengevaluasi. Kita memperbaiki. Kita harus mampu melihat Allah di balik apapun yang terjadi. Pertanyaan kalau aku. Sebenarnya Zulkarnain ini nabi kah? Karena nama dia disebutkan tapi kita nggak tahu nih, Cak. Dia itu seorang nabi, apa tokoh, apa orang yang memang disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Kenapa nama dia disebutkan sih sebenarnya kalau aku? Oke, pertanyaan menarik. Siapa sosok Zulkarnain di dalam surat Al-Kahfi? Nah, seringkali kan gini, di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan secara spesifik Zulkarnain yang mana. Ya, kayak pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Diceritakan enggak namanya? Enggak. Kita tertarik siapa Zulkarnain. Kemudian kalau kita baca tafsir, maka itu ada perbedaan. Oh, yang ini Zulkarnain yang ini, bukan Zulkarnain yang ini. Esensinya sebenarnya ada di mana? Kalau informasi itu penting, Zulkarnain yang mana, pasti Allah sudah ceritakan nggak dalam Al-Quran? Oh iya. Pasti diceritakan. Nah, artinya kalau tidak diceritakan di dalam Al-Quran, esensinya bukan itu. Bukan di sana. Kalau kita kan keponya adalah sesuatu yang kita pengen tahu kan. Buat Allah esensinya bukan di sana, tapi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita beda tentang Zulkarnain siapa nggak masalah sebenarnya, nggak ada isu. Tapi yang lebih penting sebenarnya jangan meninggalkan yang jelas-jelas ada di dalam surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain, tentang nilai, bukan tentang siapanya. Jadi kisahnya dia yang penting. Jadi sebenarnya kalau di medsos nih, Cak, banyak banget tuh kisahnya Zulkarnain dengan bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah itu sebenarnya gimana sih, Cak? Nah, kisah itu diceritakan di surat Al-Kahfi ini. Jadi gini ceritanya, Rasulullah itu ditanya 3 hal oleh orang-orang Quraisy. Quraisy dapat pertanyaan ini dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau pengen tahu Muhammad itu benar atau enggak, tanyakan 3 perkara. Ya, tentang ruh, tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tanya tentang Zulkarnain. Nah, ini adalah yang terakhirnya tentang Zulkarnain itu. Maka kalau kita baca ayat 83, coba tuh buka. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakan akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ya, maka diturunkan surat, diturunkan ayat kaitannya tentang Zulkarnain. Nah, nanti story-nya itu akan bercerita tuh. Nanti ujungnya itu ada sebuah kesimpulan. Ya, tapi ketika memulai cerita, Allah sudah kasih esensinya dulu. Apa sebenarnya esensinya? Dan juga nanti kita bisa lihat hubungannya dengan ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi. Yuk kita masuk ke ayat 84. Allah itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Di situ diulang-ulang berkali-kali tuh. Sungguh kami telah memberikan kedudukannya di bumi. Nyanya mengacu kepada Zulkarnain. Siapa yang memberikan kedudukan? Allah. Terus berikutnya, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Berarti siapa yang memberikan kemudahan terhadap setiap perjalanan yang dilakukan Zulkarnain? Allah. Jadi udah dikunci di situ dulu. Tidak dikatakan, oh Zulkarnain ini hebat dan segala macam. Enggak, kami yang memberikannya. Ya kayak kalau kita bercerita tentang seseorang, misalnya orang itu jadi
pintar, punya kekuasaan, kami yang memberikannya. Dengan izin Allah. Ya, jadi misalnya dia cerita, oh kami yang bantu dia. Mm-mm. Berarti yang lebih besar yang siapa? Yang berkuasa sekarang atau yang memberikan? Yang memberikan. Yang memberikan. Maka analogi itu kita bisa lihat di dalam ayat ini. Allah sudah mengatakan kami. Ya, berarti ini akan bercerita tentang apa sebenarnya? Kekuasaannya Allah. Kekuasaan itu menggiurkan nggak sih? Oh iya. Ya, Mm-mm. karena dengan kekuasaan kita bisa menguasai. Dan kita bisa dihormati. Kita bisa melakukan apapun. Dan kita bisa merasa bahwa keputusan terbaik itu dari kita. Oke. Di situ sebenarnya letak pujiannya. Sombong. Iya. Karena saya. Ya. Dan siapa yang memberikan akhirnya bisa terlupakan. Dan itu dikisahkan dalam kisah Zulkarnain, di mana Zulkarnain gak lupa. Yuk kita lihat ceritanya. Oke. Ayat 85. Maka ia pun menempuh suatu jalan. Mm-mm. Ketika telah sampai di tempat matahari terbenam, ia melihat matahari itu terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Mm-mm. Dan di sana ia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, hai Zulkarnain, kamu boleh menghukum atau berbuat kebaikan dengan mengajak mereka beriman. Oke, berarti kekuasaan itu diberikan. Ketika kekuasaan diberikan, patut dibanggakan nggak sebenarnya? Iya. Atau itu ujian untuk adil? Ujian. Iya. Nah, dites lagi, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak mereka kepada beriman, kepada iman. Apa yang dilakukan Zulkarnain? Itu ada di ayat 87. Zulkarnain berkata, barang siapa zalim kami akan menghukumnya, ia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Satu ayat lagi. Adapun orang beriman dan mengerjakan kebajikan, ia akan mendapatkan pahala terbaik sebagai balasannya. Kami akan memberikan perintah yang mudah kepadanya. Oke, berarti fair ya. Menegakkan hukum yang salah, salah. Nanti di akhirat. Jadi Allahnya nggak ketinggalan. Ya. Seringkali ketika punya kekuasaan, dia menikmati kekuasaan dan menggunakan powernya. Ya, dia tidak berpikir tentang Allah. Zulkarnain tidak seperti itu, tipikal pemimpinnya. Oke, berikutnya. Kemudian dia berjalan lagi ke daerah yang lain. Sampai hatta ayat 90. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Oke, berarti pergi daerah timur, kemudian daerah barat. Tujuannya sebenarnya adalah memberikan manfaat, memberikan bantuan. Ya, nah, yang terakhir adalah itu akan peristiwa yang ketiga, itu tentang daerah yang akan didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Baca ayat 93 ya. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya, kemudian habis itu mereka minta tolong kepada Zulkarnain. Apa permintaan mereka? Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Oke, berarti Ya'juj Ma'juj ini selalu datang dan membuat kerusakan. Oke, terus mereka minta tolong kepada Zulkarnain. Kemudian dibantu oleh Zulkarnain. Dibantunya dengan apa? Dengan imbalan. Zulkarnain nggak nunggu mukjizat dulu, tapi dia ikhtiar. Ayo bantu kami. Dengan semua resource yang kalian punya. Ternyata resource itu ada di daerah itu. Cuman seringkali ketika kita kondisi tertekan, kita tidak apresiasi terhadap sesuatu yang kita sudah punya. Peralatannya sebenarnya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada semuanya. Zulkarnain tinggal orkestrasi saja. Idenya dari Zulkarnain. Ya, maka di ayat berikutnya, ayat 95, Zulkarnain nggak mau dibayar oleh mereka. Ya, terus bantulah dengan kekuatan agar aku membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Ya, kemudian terbangunlah dinding itu dengan besi yang setinggi gunung. Kan ada dua gunung tadi. Di besinya sebagai pasaknya. Kemudian habis itu tembaga cair dilelehkan ke dalam bangunan itu, tembok itu. Sehingga apa?
terbangun dinding yang sangat tinggi, kokoh dan tidak bisa dilubangi. Ketika itu terbangun, selesai semuanya, apa yang dikatakan oleh Zulkarnain? Ini yang menarik sebenarnya. Yang dikatakan oleh Zulkarnain adalah ayat 98. Qala hadza rahmatu min rabbi. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetap dia ini ya, mengingat Allah. Seringkali apa? Ketika seorang pemimpin, dia sudah membantu pihak yang lemah, dia ngerasa karena saya. ya, karena aku. Egonya muncul. Itu namanya kesombongan. Nggak ingat siapa yang memberikan. Maka balik lagi ke ayat sebelumnya tuh. Kami yang memberikan kemudahan. Maka ketika sukses, Zulkarnain mengatakan, hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi dia nggak lupa. Itu pelajarannya. Orang yang ingat kepada Tuhannya, berarti orang bersyukur nggak sih sebenarnya? Ya, bersyukur. Oke, bersyukur. Kalau dia ingat terhadap dirinya karena jasa gue, ide gue, berarti kan sombong. Berarti syukur versusnya lawannya adalah sombong. Berarti sombong fokusnya terhadap dirinya sendiri, orang bersyukur fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah di zaman sekarang kan memang jarang ya, maksudnya sulit membedakan antara kesombongan yang halus sama sesuatu yang itu ujian yang disyukuri gitu. Ya, artinya apa? Ketika kita belajar ayat ini, ya ayat yang sedang kita kaji ini, berarti ayat ini bisa membedakan mana pemimpin yang bersyukur, mana pemimpin yang sombong. Maka diberikan contoh di sini, Zulkarnain adalah pemimpin yang bersyukur, yang ingat terhadap Tuhannya. Meskipun dia diberikan kekuasaan. Ya, betul. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya ayat-ayat berikutnya. Ya, apa ayat berikutnya? Coba dibaca tuh. Pada hari itu kami biarkan Ya'juj Ma'juj berbaur satu sama lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Oke, terus berikutnya. Pada hari itu kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas kepada orang-orang kafir. Oke, kok tiba-tiba bahas tentang akhirat dan neraka jahanam buat orang kafir? Padahal dia berkumpul kan, dua kaum itu, diperbelahkan sama Allah. Tapi dia berikutnya malah diperlihatkan neraka. Berarti maksud Allah tuh ngingetin kita. Kalau perilaku Ya'juj Ma'juj itu bisa jadi kenal gitu kali ya. Oke. Nah kira-kira kafirnya kok tiba-tiba kafir muncul gitu ya? Ini kan sebuah pertanyaan. Kok sebelumnya nggak bahas tentang orang kafir? Kisahnya kan tentang Zulkarnain yang datang ke daerah barat, kemudian datang ke daerah timur. Ya. Kok tiba-tiba berbicara tentang orang kafir? Siapa orang kafir itu? Bangsa Ya'juj hatinya Ma'juj. tertutup. Ya. Yang Nah, hatinya tertutup. betul. Coba baca di ayat berikutnya, karena penjelasannya ada di ayat berikutnya. 101. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dan mereka tidak sanggup mendengar. Itu orang kafir. Siapa orang kafir? Jelas tuh ayatnya. Orang yang mata hatinya tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayatnya Allah. Tidak bersyukur jadi. Jadi misalnya gini, balik lagi kepada konteks tadi ya. Zulkarnain membangun dinding yang tinggi. Maka dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Zulkarnain adalah sosok orang yang melihat Allah di balik peristiwa. Keberhasilan itu kan peristiwa. Dia melihat Allah di balik itu. Tapi orang kafir nggak mampu melihat hal itu. Tidak bisa melihat Allah. Tertutup ya mata hatinya. Ya. Yang dia lihat apa? Egonya, karena saya, ide saya, kerja keras saya. Maka itu bisa masuk ke dalam kekafiran. Tidak mampu melihat Allah di balik itu semuanya. Serem juga ya. Ya.
Jadi masuk ke kafiran. Jadi Masuk ke kafir. konteks di dalam Al-Quran itu satu kata kafir misalnya. Kalau kita kan punya satu definisi. Kafir itu gini-gini. Orang yang menyekutukan, orang yang tidak percaya. Ya. Ketika kita belajar Quran, konteks kafir itu dijelaskan di dalam ayat itu atau ayat setelahnya. Jadi kita belajar perspektif baru. Oke, kita lanjutkan. Kafir berikutnya apa tuh? Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya. Menyekutukan Allah. Coba baca Maka terjemahan. apakah orang-orang yang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Oke, berarti ini menarik lagi definisinya. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku, kata Allah. Nah bayangin, orang yang lemah tadi, yang dibantu misalnya oleh Zulkarnain, kan dibangun dinding yang kokoh. Terima kasihnya kepada siapa biasanya? Ke Zulkarnain. Zulkarnain. Mereka orang lemah, orang yang teraniaya. Dan dia meminta Zulkarnain. Minta Zulkarnain. Pasti dia akan berterima kasih. Ya. Tapi kita lihat definisi ayat ini. Apakah orang kafir menjadikan hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Kalau berhenti sampai terima kasih Zulkarnain dan tidak mampu melihat Allah di balik itu semuanya, termasuk orang-orang kafir. Betul. Karena tidak melihat ada Allah di situ. Ya. Jadi itu kan pelajaran berarti buat kita kan. Karena selama ini kalau kita di dunia ya sehari-hari gitu kan, ada orang bantuin kita hal kecil lah, misalnya pekerjaan apa gitu. Pasti kita kan makasih ya, dia udah bantu kita gitu kan. Ya. Kadang untung ada kamu gitu. Ya gitu, betul. Gitu. Untung ada Mbak Leni. Atau misalnya terus kita nggak lupa gitu. Itu termasuk ke kafir gitu. Termasuk. Kalau kita hanya ngucapin terima kasih sebagai rasa syukur, itu termasuk rasa syukur juga kan? Oke, nah itu menarik kita bahas ya. Misalnya gini, kita berobat, ikhtiar ke dokter, kemudian kita dibantu, kita dioperasi, dan kita akhirnya sembuh, kita selamat. Oke, biasanya orang yang lemah, ini kan lemah, sakit, dibantu sama orang yang kuat, kecenderungannya biasanya mengatakan apa? Makasih ya dok, kalau nggak ada dokter, nyawa saya nggak akan selamat. Ya. Kelihatannya benar kan? Kelihatannya benar. Apakah kamu menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku? Apakah kamu tidak bisa melihat ayat-ayatku di balik itu semuanya? Siapa yang bantu sebenarnya? Allah. Iya benar. Jadi surat Al-Kahfi ini mengajarkan tentang ketauhidan sebenarnya. Mampu nggak kita melihat Allah di balik itu semuanya? Oh berarti sebenarnya Allah yang ngebantu melalui dokter ini. Pertanyaan berikutnya, emang kita nggak boleh berterima kasih? Ayat itu nggak mengatakan kita nggak boleh berterima kasih. Tapi mengingatkan kita bahwa Allah lah yang memperbolehkan itu terjadi. Ya. Nah sekarang gini, kita balikin. Realnya sekarang, ketika kita berterima kasih, biasanya berhenti sampai di situ kan? Allahnya nggak ingat kan? Iya. Itu loh yang diingatkan ayat ini, yang diingatkan surat ini sebenarnya. Kadang kita malah jadi hal lumrah aja. Weh bro, gara-gara lu nih. Jadi bahasanya jadi kayak gitu. Kita nggak keingetan sebenarnya Allah yang ngasih kesempatan itu kan. Ya. Nah terus gimana caranya? Ayat ini, surat ini kan nggak melarang untuk berterima kasih terhadap manusia. Nggak ngelarang. Tapi jangan melupakan sebenarnya yang nolong siapa. Itu. Nah, karena kalau dibiarkan terus, hati kita bisa menuju kepada kekafiran. Tidak mampu melihat Allah. Kalau menggulung terus, itu bisa berbahaya buat kita. Maka setiap Jumat baca Al-Kahfinya. Diingatkan ya. Iya. Masalahnya kita berterima kasih kepada dokter. Gimana caranya? Boleh. Ya Allah terima kasih sudah mendatangkan dokter ini sehingga dia bisa membantu saya. Berarti itu letaknya kan di hati aja kan? Bisa di hati. Boleh. Kita berterima kasih karena
untuk hablum minanas, Iya. untuk hubungan kita sama manusia, tapi Iya. kita tetap bersyukur sama Allah di balik Iya. itu. Iya, Letaknya di betul. hati. Bersyukur itu tadi kan ingat dengan Allah kan. Mm-mm. Kalau bersyukur berterima kasih sama manusia doang, kalau berhenti sampai di situ Iya. doang, bersyukur atau bukan? Bukan. Bukan. Berterima kasih. Ya, hanya Berterima terima kasih. kasih. Syukur itu ingat sama Allah. Oh, Berarti kita harus menggunakan alhamdulillah gitu Iya, ya. alhamdulillah, Berzikir betul. juga. Zikir itu. Ingat Allah. Itu namanya takwa. Ingat sama Allah. Ya. Misalnya contoh yang lain misalnya. Dalam hal agama misalnya. Awalnya kita tersesat. Hmm. Terus dibantu dengan seorang guru. Dengan ustadz. Kemudian diberikan nasihat. Kemudian orang ini berubah. Ketika berubah, dia bilang, makasih ya ustadz. Seandainya nggak ada ustadz nolong saya, pasti saya dalam kesesatan. Saya masih dalam dunia gelap. Kelihatannya benar. Kelihatannya benar, tapi tapi sesungguhnya Kalau kita lihat dari kacamata surat Al-Kahfi ini, kelihatan kan salahnya di mana? mm-mm. Ya. Ini bukan menjudge orang, tapi ini pelajaran buat kita. Supaya apa? Kita berhati-hati. Jangan lupakan Allah. Maka di ayat awal tadi ketika kita belajar Zulkarnain, kami yang memberikan, kami gitu. Itu memberikan sebuah stressing, memberikan sebuah penekanan. Jangan lupakan. Ya. Karena bisa jadi dalam hal agama, tapi bisa melenceng. Siapa yang memberikan hidayah, pertolongan itu? Siapa? Allah. Allah. Makasih ya Allah, melalui Ustadz ini, Engkau mendatangkan hidayah terhadap kami. Dan ketika mengucapkan itu, kalau misalnya ucapan kita misalnya gini, makasih ya Ustadz, gara-gara Ustadz nih. Bahaya nggak buat Ustadznya? Iya. Gara-gara saya nih. Kan gitu. Iya. Bertanggung jawab Ustadznya jadinya kan. Iya. Jadi disanjung, jadi merasa tinggi. Oh iya, itu memang gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, kamu pasti nggak benar sekarang. Ya, tapi Jadi sombong. ujiannya bener loh gitu. Kalau kita keseringan dipuji itu Jadi akan timbul rasa sombong. Wah, gue emang kayak gini nih. Iya. Betul. Bener deh itu. Nyata. Maka sekarang kita lihat konteksnya dengan ayat pertama. Apa ayat pertama? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada siapa? Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab yang di dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. ayat pertama Al-Kahfi. Ayat pertama. Jadi ayat pertama ada 4 kisah. Semuanya benar. Semuanya menjelaskan konsep alhamdulillah itu. Supaya kita paham apa itu alhamdulillah. Kisah Zulkarnain yang kita pelajari hari ini, oh ternyata alhamdulillahnya itu adalah ingat kepada Allah. Translate dari Zulkarnain mengatakan, hadza rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Itu bentuk rasa syukur sebenarnya. Jadi ternyata kisah Zulkarnain ini mengajarkan apa? Konsep syukur. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah gue. Alhamdulillah banget nih, insightful banget ya tentang Al-Kahfi ini. Sampai kita semua jadi kayak tenang jadinya tiap Jumat, jadi tahu makna Al-Kahfi. Alhamdulillah nih, bikin tenang.